Hai, kembali lagi bersama saya Ayesa Channel. Nah, di video kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-11, yaitu Create View dan Edit Files. Nah, materi apa aja nih yang akan kita pelajari di bab 11 ini? Yang pertama ada stdin, stdout, dan stdr. Yang kedua ada pengenalan theme, konfigurasi, boot order, edit file dengan vim, edit file dengan nano, perintah borderless, dan perintah headtil. Oke, kita langsung saja masuk pada materi yang pertama. stdin merupakan singkatan dari standar input. Jadi, sesuatu yang kita masukkan atau inputkan ke dalam Linux kita, seperti memasukkan perintah ls, cd, dan lain sebagainya, ketika kita memasukkan input atau komen, dia pasti menampilkan salah satu dari stdout atau stdr ya teman-teman. Jadi stdout itu merupakan singkatan dari standar output atau output yang diberikan oleh Linux ya teman-teman. Nah, yang mana jika kita memasukkan perintah, dia akan menampilkan sesuatu. Contohnya ketika kita menampilkan ls atau memasukkan ls, dia akan memproses, lalu output yang diberikan itu adalah file dari sebuah direktori yang kita punya. Nah, jika stdr ini merupakan standar error, jadi ketika kita mengetikkan ls pada file, misalnya, sedangkan ls itu hanya bisa digunakan untuk melihat isi dari direktori ya teman-teman, maka dia akan menampilkan error atau stdr. Oke, kita langsung saja menuju prakteknya ya teman-teman. Oke, teman-teman di sini bisa login saja ke terminal teman-teman ya. Nah, saya akan mengetikkan perintah ls. Nah, ls ini merupakan inputnya atau spesifikasi std ya teman-teman. Lalu file-file directory ini merupakan spesifikasinya output ya teman-teman. Oke, baik, misalnya saya membuat file touch txt. Oke, saya enter. Lalu saya akan memasukkan perintah cd text txt. Nah, perintah cd text.txt ini adalah inputnya. Lalu base cd text.txt not directory ini adalah spesifikasi error ya teman-teman atau stdr. Nah, kenapa ini error? Karena text itu bukanlah directory. Oke, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya menyimpan output di suatu file ya teman-teman. Nah, kita di sini ketik saja ls. Oke, ini adalah outputnya ya teman-teman. Nah, saya akan membuat output semua ini agar tersimpan ke file ya teman-teman. Oke, saya akan mengetikkan perintah ls, tanda lebih dari, lalu show.txt. Oke, kita enter. Nah, perintah ini menandakan bahwa ketika saya mengetikkan input ls, maka outputnya akan tersimpan di show.txt ya teman-teman. Walaupun show.txt-nya belum saya buat, nanti mungkin akan bisa ya teman-teman. Oke, kita ketik saja ls. Nah, oke, ini show.txt-nya sudah terbuat secara otomatis ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan melihat output yang ditampilkan di show.txt ya teman-teman. Caranya kita ketik chat show.txt. Nah, cat ini merupakan perintah yang digunakan untuk melihat isi file pada show.txt ini ya teman-teman. Oke, kita enter saja. Nah, ini adalah output dari show.txt ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk membuat directory ya teman-teman. Kita ketik saja mkdir test 12. Oke. Nah, saya juga akan membuat file di dalamnya teman-teman dengan perintah touch. Lalu test ini 12 /isi test txt. Oke, seperti ini. Lalu saya enter.
Lalu saya akan mengetikkan perintah ls ts 12 slash ya teman-teman. Nah, saya juga bisa membuat output itu muncul dan saya akan menyimpannya pada file ya teman-teman. Saya akan ketikkan perintah ls tes 12 atau 12 slash tanda lebih dari ini, lalu show.txt. Nah, ini menandakan bahwa saya ingin melihat isi dari tes 12 ya teman-teman, yang mana output tersebut itu tidak akan muncul secara langsung, namun output tersebut itu berada pada show.txt ya teman-teman. Nah, saya akan mengetikkan perintah lagi, cat show.txt. Oke. Nah, oke, ini sudah tersimpan ya teman-teman. Nah, kenapa output yang ini itu hilang dan tertimpa oleh isi teks.txt ini ya teman-teman? Karena kita itu menggunakan tanda lebih dari ya. Jadi agar output yang sebelumnya tidak tertimpa oleh output yang baru ini, yang isi teks.txt ini, kita bisa menggunakan tanda lebih dari menjadi 2 ya teman-teman, atau tanda lebih darinya itu ada 2. Nah, saya akan coba mengetikkan perintah ls tanda lebih dari lalu show.txt seperti ini teman-teman. Lalu saya akan enter. Nah, lalu saya ketik lagi cat show.txt ya teman-teman, seperti ini. Lalu saya enter. Nah, ini yang isi tes.txt-nya sudah tidak ada ya teman-teman, sudah hilang. Oke, saya akan coba mengetikkan perintah ls lalu tes 12 slash tanda lebih dari 2 ya, lalu show.txt. Nah, di sini saya mengetikkan perintah ls tes 12 atau 12 slash spasi tanda lebih darinya 2 kali, lalu spasi lagi show.txt. Saya enter, saya ketik cat show.txt. Oke. Nah, ini output yang lama dan output yang baru ini tidak hilang teman-teman, masih utuh di sini. Oke, sekian video dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Nah, apa itu Vim? Vim merupakan software yang digunakan untuk mengedit ataupun memodifikasi file pada Linux. Oke, jika sudah mengetahui pengertian Vim, lalu kita langsung saja menuju ke prakteknya. Nah, teman-teman bisa mengetikkan perintah V lalu tab ya teman-teman, bukan enter. Nah, di sini akan memunculkan v, view, viewers, dan vim.tiny ya teman-teman. Jadi di sini belum ada Vim-nya karena Vim itu tidak ada pada Linux kita ya teman-teman. Kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Nah, Vim itu sama seperti V ya teman-teman, itu hanya model pembaruan dari V. Bahasa gampangnya, V itu versi yang lama dan Vim itu versi yang baru. Nah, kita akan install dulu ya teman-teman. Untuk mengedit file teks pada home directory ini, kita sebelumnya mengetikkan perintah ls dulu ya. Nah, contohnya file teks.txt ini ya teman-teman. Nah, sebelum menginstal, teman-teman harus masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ketik su, lalu password, lalu klik cd/root. Oke. Lalu saya akan mengetikkan perintah apt min script apa min get, lalu install Vim. Oke, seperti ini. Kita enter, kita konfirmasi dengan perintah yes. Oke, kita bisa menunggu ya teman-teman. Nah, di sini dia memintakan kita untuk memasukkan drive ya teman-teman. Oke, kita langsung klik saja tanda CD atau kaset di bawah ini ya, yang ada tulisannya
IDE ya teman-teman. Oke, kita bisa klik kanan. Lalu kita bisa memasukkan filenya ya teman-teman. Oke, kita pilih Debian 12.6.0 ya teman-teman, karena waktu menginstal saya memilih Debian server ini. Nah, ini menggunakan yang ini ya teman-teman. Kita klik saja, lalu kita enter saja. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai proses penginstalannya. Kita bisa klik exit. Nah, ini sudah masuk di user biasa ya teman-teman. Oke, jika sudah, kalian bisa ketik V lalu tab ya teman-teman. Nah, oke, di sini Vim-nya sudah terinstall ya teman-teman, yang akan kita gunakan untuk memodifikasi atau mengedit file. Oke, sekian video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu konfigurasi bootloader. Oke, kita langsung saja menuju prakteknya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mengkonfigurasi bootloader ya teman-teman, yang mana pada video sebelumnya itu kita sudah menginstal Vim ya teman-teman. Oke, saya akan coba merunning atau start Debian server saya ya teman-teman. Nah, jadi ketika kemarin teman-teman menginstal Vim, lalu kalian meng-shutdown atau mematikan Debian servernya, maka ketika di running ulang, dia akan memunculkan tampilan seperti ini ya teman-teman, seperti tampilan kita akan menginstal Debian ya teman-teman. Nah, ini dikarenakan karena kita memilih DVD atau CD untuk menginstal Vim, karena seluruh proses instalasi Vim atau instalasi pada Linux lainnya dia berada pada DVD yang sudah kita pilih pada video. Oke, di sini kita klik saja yang harddisk, lalu kita tekan tanda panah ke atas ya teman-teman. Kita naikkan jadi yang paling atas. Oke, nah lalu yang kedua optical ya teman-teman. Kita naikkan jadi nomor 2. Lalu yang ketiga itu floppy ya teman-teman. Nah, oke, kita klik saja oke. Lalu kita merunning ulang atau start. Nah, ini sudah beda ya teman-teman, tidak ada tampilan untuk menginstal ulang lagi. Oke, sekian video materi dari saya, lanjut ke video berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang keempat, yaitu edit file dengan Vim ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Oke, kita akan coba mengisi sebuah file .txt dengan Vim ya teman-teman. Nah, oke, kita bisa ls saja. Nah, di sini terdapat file test.txt dan show.txt ya teman-teman. Oke, saya akan langsung mengecek isi file dari test.txt ya teman-teman. Kita ketik saja cat lalu test.txt. Nah, ini masih kosong ya teman-teman. Nah, kita akan coba mengedit agar di test.txt ini terdapat beberapa kata. Nah, kita akan menggunakan perintah vim ya teman-teman. Oke, kita ketik saja vim text.txt. Artinya saya itu ingin mengedit file text.txt ini menggunakan software Vim ya teman-teman. Oke, kita enter saja. Untuk bisa mengetik atau menambahkan kata-kata dari kolom ini, maka kita harus masuk ke mode insert terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa mengetikkan tombol huruf I. Oke, kita sudah masuk ke dalam mode insert. Jadi sekarang kita sudah bisa menambahkan kata-kata. Saya akan mengetikkan halo 1 ya teman-teman, lalu halo 2 dan halo 3. Oke, ini sudah. Nah, untuk meng-save-nya atau menyimpannya, kalian bisa keluar dari Vim ini. Teman-teman harus keluar dari mode insert terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita ketik saja tombol ESC yang ada di pojok kiri atas ya teman-teman. Oke, ini sudah keluar di mode insert-nya ya teman-teman. Oke, saya akan save dan quit ya teman-teman. Nah, caranya adalah jika titik 2W itu dia hanya meng-save ya teman-teman. Ini artinya adalah wait atau save. Nah, teman-teman juga bisa mengkombinasi ya teman-teman dengan titik 2
wiki. Seperti ini, kita enter. Nah, sekarang kita sudah keluar dari Vim ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat pada test.txt apakah terdapat halo 1, 2, 3 yang sudah saya buat. Oke, kita ketik saja cat text.txt seperti ini. Oke, kita enter. Nah, oke, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, jika teman-teman itu ingin melakukan perubahan pada file, tapi teman-teman itu tidak ingin meng-save atau menyimpannya, juga bisa ya teman-teman. Caranya, saya masuk dulu ke Vim text.txt seperti ini. Oke, saya klik huruf I terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, saya mencoba untuk menambahkan halo 4. Halo 4. Nah, oke. Lalu saya akan keluar terlebih dahulu dari insert ESC pojok, lalu saya akan mengetikkan perintah .2 i lalu tanda seru ya teman-teman, seperti ini. Saya akan mengetikkan perintah .2 ki lalu tanda seru. Oke, kita enter saja, lalu kita ketik cat text.txt. Nah, oke, halo 4 tidak tersimpan ya teman-teman. Oke, sekian materi dari saya, lanjut ke video berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kelima, yaitu edit file dengan nano. Oke, di sini saya akan mengedit file dengan perintah nano. Nah, langsung aja kita ke prakteknya. Oke, teman-teman bisa login saja ke Debian server teman-teman, lalu masuk ke terminal ya. Sebelumnya saya ls terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mengedit file yang percobaan.txt ya teman-teman. Nah, percobaan.txt ini masih kosong ya teman-teman, belum ada isinya. Nah, oke, sekarang saya akan edit terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk mengeditnya saya akan masuk ke root terlebih dahulu. Oke, saya akan mengetikkan perintah nano percobaan.txt. Oke, seperti ini. Enter. Nah, di sini kalian bisa menambahkan, mengetik, atau mengedit filenya ya teman-teman. File percobaan yang tadi ya. Nah, misalnya saya akan mengetikkan perintah atau mengeditnya dengan tulisan hai 1, lalu hai 2, dan hai 3. Nah, oke, saya akan mengeditnya hai 1, hai 2, dan hai 3 ya teman-teman. Lalu saya akan keluar dengan mengklik Ctrl X, lalu Y. Oke, enter. Nah, oke, saya akan kembali mengecek dengan perintah cat percobaan.txt. Nah, oke, isi dari file percobaan.txt sudah ada ya teman-teman, hai 1, hai 2, dan hai 3. Oke, sekian video dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-6, yaitu perintah more or less ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Jadi di sini tuh saya akan melihat isi dari file boot log yang mana dia itu berada di var dan berada di dalam direktori log ya teman-teman. Oke, kita masuk ke root dulu, saya su password. Oke, lalu cd/. Oke, saya akan mengetikkan perintah cat spasi var log boot. Nah, jika kita menggunakan cat, yaitu akan menampilkan keseluruhan secara langsung ya teman-teman, yang mana ini adalah informasi booting ketika awal hingga akhir ya. Nah, gimana jika kita ingin melihat informasi atau tampilan di bagian awalnya saja? Nah, teman-teman itu tinggal ketikkan saja perintah. Ini yang cat-nya kita ganti dengan more ya teman-teman.
seperti ini. Oke, lalu kita enter saja. Nah, ini semua adalah informasi atau tampilan awal ya teman-teman. Nah, untuk melihat tampilan atau informasi selanjutnya, teman-teman bisa klik keyboard, spasi, dan enter ya teman-teman. Misalnya saya di sini klik spasi. Nah, oke. Nah, jika kita klik spasi, dia akan menampilkan satu halaman full ya teman-teman. Saya akan mengklik enter. Oke. Dia hanya menampilkan satu baris saja ya teman-teman. Nah, untuk keluar atau agar yang 2% ini menjadi 100%, teman-teman itu bisa mengklik huruf Q ya teman-teman. Kita klik huruf Q. Oke, ini sudah keluar ya teman-teman. Nah, selain itu terdapat juga perintah slash ya teman-teman. Kita tambah saja hurufnya di sini slash. Oke, kita enter saja. Nah, ini juga sama seperti more ya teman-teman. Nah, jika kita ingin melihat informasi selanjutnya, kita bisa klik tanda spasi untuk satu halaman ya teman-teman. Oke, untuk tanda enter hanya bisa satu baris saja. Oke, seperti itu. Oke, sekian video dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang terakhir ya teman-teman, yaitu perintah head tile. Nah, apa itu perintah head tile? Head merupakan perintah untuk melihat sisi awal dari sebuah output, sedangkan tile adalah perintah untuk melihat sisi akhir dari sebuah output ya teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju ke prakteknya. Oke, sebelumnya teman-teman login ke Debian server terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, saya ketik su, kita masuk ke dalam root terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita di sini ketikkan perintah head slash var slash log lalu boot dot log seperti ini. Oke teman-teman, dia menampilkan informasi bagian awalnya saja ya teman-teman. Nah, tidak bisa melihat informasi selanjutnya. Head ini akan memunculkan 10 baris informasi ya teman-teman. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita juga bisa meminta atau merequest berapa baris yang kita inginkan ya teman-teman. Misalnya saya meminta atau menginginkan 5 baris. Nah, kita ketik saja perintah head lalu min 5 karena kita meminta 5 baris ya teman-teman. Slash var log lalu put log ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, oke, dia memunculkan 5 baris ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Nah, selain itu juga ada perintah tile ya teman-teman. Kita tinggal ganti saja tile seperti ini. Kita enter. Nah, ini juga menampilkan bagian akhir atau informasi akhir ya teman-teman. Nah, di sini juga saya bisa merequest ya seperti tadi. Misalnya di sini saya ingin meminta 3 baris saja. Nah, saya tinggal ketik tile min 3 karena saya memintanya 3 baris ya teman-teman. Slash var slash log boot slash log. Nah, seperti ini. Tile min 3 slash var slash log slash boot dot logs. Oke, kita enter. Nah, oke, ini sudah memunculkan 3 baris ya teman-teman. Nah, oke, teman-teman bisa disimpulkan jika perintah head itu untuk melihat informasi awal atau tampilan awal, dan perintah tile itu untuk melihat informasi atau tampilan akhir ya teman-teman. Nah, oke, teman-teman bisa disimpulkan jika perintah head itu untuk melihat informasi awal atau tampilan awal, dan perintah tile itu untuk melihat informasi atau tampilan akhir ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini saja materi bab 11 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton ya teman-teman. Dadah!